Hai bosku, dan akhirnya pengaspalan layar kedua sudah finish pengerjaan dan semua bagian lintasan utama dari sirkuit MotoGP Mandalika sudah terkoneksi untuk lapisan keduanya. Dan kita akan juga melihat capaian pengerjaan di bagian titik yang lain seperti medical center, area cruise control, gardu listrik. Kita akan review bersama-sama bosku. Tentu tetap stay tune di channel ini untuk dapat informasi selengkapnya di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika terus menampakkan hasil yang sangat progresif. Di mana yang kita ketahui bersama bosku, sirkuit MotoGP Mandalika mengejar target sirkuit Grade A, di mana nanti dapat menyelenggarakan event MotoGP, terus F1 dan sebagainya, yang tentunya progres pengerjaan terus menampakkan hasil yang sangat gemilang. Dan nantinya kita juga akan melihat capaian pengerjaan di bagian titik-titik yang lain di bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun kali ini saya akan terfokus di 3 titik saja bosku. Dan nanti sore saya akan menyajikan untuk full track bagian lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan tentu segala urusannya di hari ini dapat dipermudah oleh Tuhan yang Maha Kuasa tentunya bosku ya. Dan tepat sekali kita dapat melihat beberapa aspek pengerjaan di sirkuit MotoGP Mandalika terus mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan kita akan pantau bersama bosku sampai tuntas, dan kita akan laporkan keseluruhan apa saja aktivitas dan capaian pembangunan di sirkuit MotoGP Mandalika yang sangat kita banggakan dan cintai bersama bosku, dan merupakan ikon yang nantinya akan membuat Indonesia berkibar di kancah dunia. Di mana pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita akan luruskan, di mana konsep dasarnya merupakan sirkuit jalan raya atau street circuit. Jadi kita tidak perlu membandingkan dengan sirkuit konvensional lainnya, karena kita mempunyai konsep tersendiri dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang nantinya bakal menjadi salah satu destinasi favorit seluruh pencinta MotoGP setanah air ya bosku. Dan kali ini kita akan melihat aktivitas pengerjaan penyambungan atau terkoneksinya bagian area track lane atau lintasan utama yang sudah finish penghamparan, di mana terlihat di sini beberapa alat vibrating roller, tandem roller dan finisher sudah bekerja secara maksimal untuk dapat terkoneksi bagian lintasan utama pengaspalan untuk layar keduanya bosku. Aktivitas pengerjaan terus dilakukan di siang hari, dan tadi saya sudah live tentunya bosku untuk dapat menyapa semua sobat-sobat setanah air sebangsa, dan tentunya kita terus akan memantau sampai tuntas pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan tepat sekali kita sudah dapat melihat satu roller kecil di sini yang terus melakukan aktivitas pengerjaan, di mana di sisi kanan dekat sistem drainase horoton. Roller kecil yang terlihat compact di sini bosku, tentunya menjadi salah satu pengerjaan yang sangat teliti karena memang dekat drainase horoton sehingga tidak menggunakan roller yang besar. Nantinya progres pengerjaan di bagian sisi kanan maupun sisi kiri dekat sistem drainase horoton akan digunakan roller compact yang tepat sekali kita dapat melihat sangat kecil bodinya bosku. Dan memang progres pengerjaan sudah selesai untuk menghamparkan material aspal panas dan tinggal dilakukan untuk perataan saja. Dan kali ini kita sudah dapat melihat untuk bagian nanti akan ditempatkan tiang untuk lampu start yang berada di sebelah kiri area track lane atau di depan area pedok bosku. Dan memang progres pengerjaan akan segera tuntas sekitar 2 atau 3 jam ke depan, di mana progres pengerjaan yang terfokus untuk meratakan dan merapikan aspal yang sudah dihamparkan bosku. Dan beginilah kondisi di mana mondar-mandir vibrating roller, tandem roller untuk dapat segera menyelesaikan tugas intinya bosku, di mana nanti akan kita tampak melihat sebagian lintasan sudah sangat mulus tentunya ya.
Kita lanjutkan bosku di titik pengerjaan untuk pembetonan lanjutan atau lapisan kedua di lantai kerja. Pengerjaan konstruksi pedok nantinya di sini. Dan sistem pengerjaan sudah kita ketahui bahwa dilakukan pembetonan dasar sekitar 10 cm lalu dilakukan pelapisan dengan menggunakan rangka besi menjadi bagian tengah yang akan segera dilakukan pengecoran yang nantinya akan terkoneksi dengan bagian area risk control atau konstruksi pembangunan risk control bosku. Dan untuk bagian area lantai kerja ini sudah mulai ditempatkan atau disisipkan untuk bagian nanti pipa optik sudah mulai dipasang sebelum dilakukan pengecoran. Progres pengerjaan terus dilakukan di bagian area pedok yang akan terbangun dengan sistem modular. Selanjutnya kita sudah dapat melihat aktivitas yang baru di sini, di mana mulai dirakitnya bagian pintu atau kita sebut sebagai tempat kaca-kaca nanti, di mana jendela yang akan terpasang di bagian area dinding bagian konstruksi risk control yang sudah mulai dirakit di sini. Nanti akan terpasang di bagian area dinding yang terlihat celah yang antara bagian bata ringan Likon tersebut bosku. Dan aktivitas di siang hari ini memang terlihat tidak ada pengerjaan yang terlihat aktif di sini karena memang waktunya istirahat. Dan tepat sekali bosku, kita sudah dapat melihat aktivitas secara nyata dan fakta sekali bahwa pengerjaan area risk control dan tower terus mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana batu bata ringan di sini berjenis Likon sudah mulai ditempatkan dan sudah rapi untuk pemasangannya. Dan untuk bagian konstruksi atap masih belum dilakukan pemberian atapnya bosku, dan terlihat di sini ada jaring yang berwarna biru, entah apa yang akan digunakan atau berfungsi untuk apa, saya belum tahu, dipasang tadi terlihat sekali. Dan memang progres pengerjaan di bagian area risk control siang dan malam terus dikebut, sehingga nanti akan berpindah di bagian pembangunan untuk tribun VIP atau tribun presiden. Dan memang progres pengerjaan kita dapat pantau bersama bosku dengan seksama, dengan tempo yang luar biasa cepatnya. Sekitar 1,5 bulan sudah berdiri sangat kokoh untuk pembangunan risk control dan tower yang akan menjadi tempat nantinya alat-alat canggih seperti komputer, kamera yang akan mengontrol jalan pertandingan atau balapan yang akan dilaksanakan di sirkuit MotoGP Mandalika dengan panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Selanjutnya kita akan melihat di sini aktivitas pengerjaan di bagian gardu listrik yang sangat lengang karena memang progres pengerjaan di pagi hari tadi sudah dibongkar untuk penyangga ketika dilakukan pengecoran. Maka selesai pengecoran maka rangka-rangka besi akan dibongkar bosku, dan memang progres pengerjaan untuk pengecoran atap sudah finish pengerjaan. Dan tepat sekali untuk gardu listrik berada di sebelah kanan area pembangunan risk control. Gardu listrik ini bosku nanti akan berfungsi untuk menyuplai semua kebutuhan kelistrikan yang berada di area sirkuit MotoGP Mandalika. Dan kita berpindah untuk melihat aktivitas pengerjaan finishing di bagian medical center, di mana konstruksi modularnya sudah terpasang dengan sangat sempurna. Dan terlihat di sini untuk AC sudah terpasang sangat baik, dan saluran air di bagian atap sudah mulai diberikan pipa-pipanya. Dan untuk bagian dalam di sini saya tidak bisa masuk karena malas sekali untuk membuka sepatu bosku, sehingga kita akan melihat saja di luar. Dan memang kondisi di dalam sudah sangat bersih sehingga saya tidak bisa berjalan di bagian area tengah daripada ruangan-ruangan karena memang lagi malas untuk membuka sepatu saja bosku. Kita nanti akan review ketika sudah bersih secara maksimal ya. Dan memang progres pengerjaan di bagian medical center di sini terlihat sudah rapi, terlihat sudah sangat megah bosku dan mewah.
Konsep modular ini bosku bukan konsep yang ece-ece atau kita sebut sebagai abal-abal. Memang konsep pembangunan modular ini merupakan konsep pembangunan di era digitalisasi atau di zaman sekarang. Ini adalah konsep yang paling modern yang ditawarkan, di mana konsepnya sangat kokoh, terus rapi, desainnya simpel, tentu sesuai dengan apa fungsinya di bagian ruangan medical center ini. Di mana fungsi utama area medical center ini atau gedung medical center ini bosku nanti akan berfungsi, di mana akan dilakukan check up bagi tim MotoGP maupun World Superbike. Bagi rider maupun ofisialnya akan dicek kesehatan sebelum masuk area sirkuit MotoGP Mandalika, karena memang pandemi perlu perlakuan khusus untuk siapapun yang akan hadir nantinya di acara balapan. Dan akhirnya bosku, kita sudah melihat 3 titik pengerjaan tersebut di bagian pembangunan race control, gardu PLN, terus medical center, dan pengaspalan layar kedua yang sudah terkoneksi di bagian lintasan utama. Dan akhirnya saya akan berpamit undur bosku, dan nanti kita akan sajikan untuk materi video udara. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasih. Bilahil salbihab, pastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.